Selamat pagi ibu bapak, kakek nenek, dan saudara-saudaraku tercinta. Dengan setia mentari terbit di timur di pagi hari. Itu pertanda hari baru. Lebih dari itu, pertanda cinta kasih Tuhan yang terus setia menyapa kita. Firman Tuhan sebagai bahan renungan 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku, selama manusia berkomunikasi dengan sesamanya, maka terus diperlukan apa yang kita sebut surat. Setiap surat mengandung pesan tertentu. Dalam sebuah surat, ada sang pengirimnya dan ada pula pihak penerimanya. Ada beragam jenis surat, dan setiap jenis surat mempunyai kandungan pesan maupun informasi yang satu sama lain berbeda, termasuk menciptakan reaksi kejiwaan atau emosi yang berbeda atas penerimanya. Seseorang yang menerima surat utang dipastikan wajahnya muram, atau jangan-jangan langsung marah-marah. Lain halnya penerima surat cinta. Anda masih ingat saat menerima dan membaca surat cinta di masa muda? Wah, betapa hati berbunga-bunga. Hati menjadi cerah. Senyum akan tersinggung di wajah. Saudara-saudaraku, terdapat jenis surat yang berbeda dengan yang dikenal pada umumnya, yaitu surat Kristus. Surat ini dikaitkan dengan sosok Anda, saya, dan semua orang Kristen. Surat Kristus bukan berupa lembaran kertas. Isinya tidak ditulis di media batu, media gadget, atau handphone, atau kertas biasa. Justru tertulis di hati Anda dan saya, serta seluruh umat beriman. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, yang dimaksud surat Kristus tidak ditulis di media batu seperti 10 hukum Allah. Ditulis di hati Anda dan saya, hati orang yang percaya. Tertulis dalam seluruh perilaku hidup kita. Dengan begitu, kemanapun kita pergi, kita dibaca orang lain. Orang lain mengenal Injil dengan membaca surat Kristus pada diri kita. Jadi, dengan surat Kristus, hidup kita adalah berupa kesaksian tentang Allah dalam Yesus. Saudara, sebagaimana surat, apapun jenisnya, akan berdampak pada emosi dan suasana hati pembacanya. Seseorang yang disodori surat utang menciut hatinya. Diperhadapkan surat tagihan akan cemas dan ketakutan. Membaca surat cinta bisa mabuk kepayang. Orang-orang Kristen di Korintus, saudaraku, adalah surat Kristus. Mereka ditulis oleh pengabdian Rasul Paulus
dengan Roh Allah yang hidup. Kita tahu pengabdian Rasul Paulus yang menguras seluruh milik berharganya. Ia serahkan seluruh waktunya, pikirannya, tenaganya, hingga hidupnya berdarah-darah. Sedangkan roh yang hidup adalah roh yang kekal milik Allah. Lalu, apa efek hidup mereka selaku surat Kristus? Jenis surat yang tidak ditulis tinta biasa itu. Apakah memberi sukacita, kesedihan, rasa cemas, atau suasana emosi biasa saja? Saudaraku, seorang bernama Fanny J. Crosby hidup di abad 19 sampai awal 20. Sejak usia 6 minggu telah mengalami kebutaan. Dia menyandang disabilitas sepanjang hidup. Ayahnya meninggal saat dia masih kanak-kanak. Tentu sungguh berat jalan hidupnya. Tapi tunggu dulu hingga usianya berakhir pada umur 91 tahun. Banyak orang mendapat efek positif dari hidupnya. Itu pula yang selama ini sebenarnya Anda sudah merasakannya. Mengapa? Karena dialah yang menciptakan nyanyian rohani seperti "Ku berbahagia, di jalanku ku diiring, ku perlukan juru selamat, mampirlah dengar doaku," dan ribuan lagu yang lain. Dengan demikian saudaraku, orang Kristen di Korintus waktu itu dan kita sekarang ini merupakan surat yang dibaca orang lain. Maka saat orang membaca surat Kristus pada diri kita, hendaknya mereka menemukan kesaksian tentang hidup yang berarti dan penuh sukacita, tentang Kristus yang hidup dan memberi keselamatan. Di hari-hari Minggu Advent saat menjelang Natal ini, hidup kita dibaca orang. Kiranya yang membacanya terinspirasi dengan isi surat Kristus ini. Mereka mendapat kelegaan keteladanan dan mereka bersukacita. Jangan sampai karena kita salah ucap, salah bertindak, salah berperilaku, mengaburkan pesan surat Kristus pada diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya sebagai surat Kristus, kami dimampukan berkata-kata, berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai teladan. Sehingga keluarga, gereja, dan masyarakat yang membaca surat Kristus dalam diri kami bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.